Hari ini alhamdulillah lebih baik dari kemarin ya. Kalau kemarin ada batuknya, sekarang tinggal pileknya. Tinggal pilek dikit. Iya. Dan cuaca di luar pun di area Agak radio mendung ya. agak mendung. Mudah-mudahan hujan gak ya? Hujan deh. Semoga aja. Semoga ya. Oke, tema hari ini adalah stres ya, Bu. Betul. Nah, banyak yang berpikir bahwa stres itu lebih ke penyakit mental ya, gitu. Nggak mau, kadang ada orang yang dibilang stres, gitu kan? Iya. Enggak, aku nggak stres gitu. Biasa aja. Iya, Lagi betul. pusing doang. Nah, lagi pusing doang gitu. Aku nggak stres gitu, Iya. gitu kan? Padahal tetap sebetulnya stres itu sendiri adalah seperti kemarin, cemas. Iya. Itu adalah hal yang normal atau wajar dirasakan oleh manusia yang memang memiliki secara perasaan, pikiran dan secara emosional ya. Yeah. Nah, itu adalah, jadi apa sih sebetulnya stres itu, gitu kan? Pertanyaannya, kalau secara teori dijelaskan bahwa stres itu adalah reaksi terhadap respon atau secara respon atau secara emosional terhadap sesuatu hambatan. Terus ada hambatan itu baik dari masa lalu atau di masa depan gitu. Jadi kalau bisa dijelaskan, stres itu respon yang alami sebetulnya. Ya kan? Respon alami yang berkaitan dengan, tentunya pasti ada juga fisik juga. Jadi respon yang dirasakan oleh seseorang secara fisik dan emosional terhadap sebuah perubahan. Nah, perubahannya apa itu? Berupa hambatan, berupa baik dari masa lalu atau masa depan gitu. Jadi itu sebuah reaksi sebetulnya. Jadi stres itu adalah wajar gitu. Jadi nggak perlu merasa aku nggak mau dibilang stres gitu. Cuman lagi pusing aja, cuman lagi penuh aja pikirannya. Lagi berat gitu kan. Gitu. Oke, untuk bahas selanjutnya, ada berapa jenis sih terkait dengan stres? Ya, ada berapa tuh? Nah, kalau menurut APA gitu. APA itu apa sih gitu kan? Association Psychological Amerika ya. Jadi asosiasi psikolog di Amerika itu menjelaskan bahwa stres itu terbagi dalam 3. Yang pertama adalah stres akut. Yang kedua stres periodik atau episodik. Dan yang ketiga ada stres kronis. Nah, ternyata beda ya. Kirain akut itu paling tinggi. Ternyata tidak. Dalam Okay. medis pun kan kalau akut tuh baru terjangkit ya, gitu. Kalau kronis tuh sudah sering terjadi. Itu saja yang membedakan sebetulnya. Nah, kalau episodik sudah jelas lah. Kalau episodik itu adalah berulang. Sering terjadi. Betul Kak Rara, gitu ya. Nah, apa sih yang disebut dengan, atau misalkan bagaimana sih yang disebut dengan stres akut itu? Stres akut itu sebetulnya stres yang muncul pada saat kita menghadapi sebuah atau respon kita pada sesuatu yang mendadak. Ya, mendadak seperti apa? Kemacetan, kesel gitu ya. menghadapi situasi yang tidak terduga, misalkan kita bertemu atau menghadapi sesuatu yang tidak kita bisa prediksi, misalkan pada saat ujian, menghadapi bos misalkan ya gitu. Nah, tiba-tiba dipanggil itu akan menimbulkan sesuatu respon mau fisik ataupun secara emosional yang berpengaruh pada diri kita. Itu yang disebut stres. Gitu. Stres akan menimbulkan, mengacunya pada kemana? Nah, gangguan yang lain, misalkan ada cemas muncul, gitu ya. Ada cemas muncul, bisa bahkan menjadi depresi. Nah, gitu. Tetapi itu dalam jangka waktu yang pada saat itu saja. Misalkan seperti tadi saya contohkan, seperti pada saat Mbak Rara, misalkan Kak Rara menghadapi sebuah ujian. Pasti ujian mana dulu? Bukan ujian hidup ya. Oke, kita contohkannya ujian sekolah lah atau kuliah gitu ya. Mau menghadapi mungkin teman-teman dulur pro di sini menghadapi sesuatu, misalkan mau interview kerja ya. Nah, itu akan menimbulkan stres tentunya.
Jadi reaksinya akan menimbulkan stres. Bagaimana cara kita menghadapi pada saat interview. Akan muncul misalkan berbarengan dengan gangguan yang lain, misalkan cemas, gitu ya. Itu pada saat tertentu saja. Misalkan pada saat mau menghadapi interview saja. Setelah menghadapi interviewnya, apa stres itu masih terus muncul? Tidak. Tidak. Itu disebut dengan stres akut. Jadi stres akut itu munculnya hanya pada situasi-situasi dan kondisi-kondisi tertentu. Jangka pendek berarti dan berlangsungnya jangka pendek. Dan jika kita mungkin pada saat menghadapi sesuatu yang baru akan agak kesulitan untuk menghadapinya gitu ya, sehingga muncul kecemasan tadi. Jadi muncul gangguan yang lain. Tetapi pada saat kita sudah menghadapinya, tubuh kita, pikiran kita itu akan merespon sesuatu. Oh, jadi kalau saya menghadapi lagi sesuatu keadaan situasi yang sama, itu akan merespon seperti kita merespon belajar terhadap situasi tertentu. Ingin merubah mungkin ya, kalau di waktu yang akan datang terulang kembali ya. Iya, betul. Dan baru tahu ternyata stres akut itu berjangka pendek ya. Iya, jangka pendek. Jadi kalau misalkan aku lagi stres nih, milih makanan aja bisa stres loh. Karena makanannya banyak, bosan gitu ya. lagi. Terus bosan itu aja. Aduh, aku stres mikirin makanan gitu ya. Nah, itu yang memang sebetulnya wajar kan kita menghadapi atau mereaksi sesuatu situasi yang tidak terduga dan atau misalkan mengandung ancaman. Misalkan seperti tadi ancamannya adalah pada saat interview kerja, wah kalau saya nggak bisa menjawab, bisa jadi saya tidak diterima kerjanya, gitu ya. Atau misalkan menghadapi bos, stresnya, atau menghadapi ujian skripsi, gitu ya. Nah itu atau ujian pada saat sekolah-sekolah SMA, gitu. Kalau saya nggak bisa ngerjain, saya nggak akan misalkan naik kelas, gitu, atau nilai saya jadi nggak bagus, gitu. Nah itu yang sebetulnya yang menimbulkan stres. Tetapi sebetulnya masih taraf dalam normal. Nah, jika bisa dihadapi dengan baik gitu, Kak Rara. Dan yang selanjutnya itu kalau yang selanjutnya itu kan episodik ya. Sebetulnya terkait dengan stres akut juga. Stres akut yang dirasakan berulang-ulang. Sering terjadi. Sering terjadi. Jadi terus aja gitu ya terjadi. Nah, itu akan berdampak pada fisik biasanya. Kalau yang tadi juga pasti ada dampak fisiknya ya, Kak Rara. Cuman tidak terlalu signifikan gitu. Misalkan kalau pada saat stres akut itu terjadi, jantung kita berdegup lebih kencang, misalkan ya, atau misalkan kita jadi tidak atau sulit fokus, kurang konsentrasi, misalkan gitu ya. Nah, tetapi kalau itu tidak bisa hadapi dengan baik, tidak bisa diselesaikan dengan baik, dan itu terus berulang, itu akan menjadi stres episodik gitu. Jadi ada hal yang memang harus bisa kita hadapi dengan baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar dan tepat gitu. Jadi stres episodik itu yang paling karena namanya stres episodik, berarti berepisode. Ada 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Karena apa? Karena seseorang itu tidak atau belum mampu mengatasi rasa stresnya itu. Jadi respon yang dia alami pada saat menghadapi sesuatu, dia tidak bisa mengkontrol dan mengendalikannya, dan itu terulang terjadi kembali. Jadi mudah stres ya? Iya, betul. Dan itu bisa menyebabkan timbulnya penyakit fisik. Contohnya? Seperti misalkan karena seringnya stres, dadanya sering berdebar-debar, atau misalkan dia sering keringatan dingin. Nah, itu akan berlanjut gitu. Berlanjut misalkan seperti pencernaan, kena mah. Yang sering banget terjadi, atau mungkin kena migrain. Sakit kepala. Lambung itu kan mah ya. Betul. Atau kalau yang nanti di stres kronis itu ada namanya terkait dengan fisik juga, GERD biasanya. Ya, nah itu udah asam lambungnya sudah tidak bisa terkontrol, terpicu sedikit saja bisa menghambat atau menghasilkan asam lambung yang tinggi sehingga tidak bisa dikontrol, dan itu berpengaruh sekali gitu. Malah bisa jadi pada saat stres kronis itu yang nanti akan saya jelaskan,
itu bisa berdampak pada penyakit misalkan jantung, diabetes, darah tinggi, itu bisa gitu. Jadi jangan salah, penyakit fisik bisa berpengaruh pada penyakit mental pun akan berpengaruh pada penyakit sebaliknya fisik. ya. Iya betul Kak Rara. Oke. Ada dulu yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke yang stres kronis nih. Oke, bentar. Kita cek dulu WhatsApp di radio nih. Ada satu. Boleh. Apa yang harus dilakukan saat sedang stres, Kak? Aku Dea dari Cikampek. Oke, nah tentunya sebelum kita Oke, Dea ya tadi. Iya, Dea di langsung jawab Cikampek. dulu aja ya. Boleh. Biar gak lupa gitu kan. Terkait dengan stres tadi, bagaimana cara menghadapi stres? Tentunya tadi karena ada jenis-jenisnya. Untuk menghadapi stres, tentu kita harus tahu dulu stres apa sih sebetulnya yang kita hadapi ini atau kita rasakan ini. Lagi stres kenapa sih? Iya Gitu kan? Nah, jalan satu-satunya adalah mencari tahu stres apa, terkait dengan apa, penyebabnya apa, gitu ya. Nah, pada saat kita misalkan menghadapi atau mengalami stres, tentunya apa yang harus kita atur? Dari mulai makanan dulu yang harus kita atur, jaga pola makannya. Jadi kalau pas lagi stres biasanya kan seperti yang kemarin saya bahas, kalau penyakit mental itu pasti berhubungan dengan misalkan makan, nggak mau makan atau jadi makannya lebih banyak, nggak mau tidur atau sulit tidur gitu ya, atau tidur terus gitu ya. Terus atau mungkin misalkan stres, misalkan pada saat stres itu kita lebih biasanya kalau untuk yang stres episodik itu lebih ke biasanya kurang motivasi untuk melakukan sesuatu, nyerah gitu ya. Gitu. Lebih ke ini Kak Rara, lebih kayak males gitu. Aduh, nanti dulu deh menunda gitu ya. Nah, jadi kalau pada saat stres ini gitu kan, stres ini harus bisa dicari tahu dulu penyebabnya apa. Dan setelah mengetahui penyebabnya, tentu tadi makanan harus dijaga, minuman juga kita harus tahu. Kalau misalkan stresnya itu misalkan menghasilkan energi yang tinggi, ya hindari makanan manis, minuman yang manis gitu ya, karena menghasilkan glukosa darah yang tinggi. Energinya akan besar gitu ya. Nanti kalau sensitif secara emosi pada saat stres, akhirnya malahan jadi eksplosif marahnya gitu. Nah, itu yang harus dinikan. Jadi yang dicatat adalah pertama kali cari tahu dulu jenis stres kita apa, akut, episodik, atau kronis. Kedua, cari tahu penyebabnya dulu. Apa penyebab stres kita? Misalkan karena saya nggak bisa belajar. Saya misalkan terkait dengan lingkungan. Aku stres karena apa? Itu cari tahu dulu penyebabnya. Terus kedua, lakukan hal yang menyenangkan. Nongkrong lah, apapun yang menyenangkan, apapun itu misalkan ada orang yang menyenangkan dirinya dengan nyanyi-nyanyi, boleh. Ada orang yang menyenangkan dengan nongkrong, boleh. Ada orang juga yang misalkan cukup dengan hal-hal yang misalkan bertemu teman-teman atau melakukan aktivitas misalkan berkebun, melukis, menulis gitu, itu boleh. Banyak yang bisa dikerjakan. Betul. Yang keempat adalah lakukan sharing. Atau berbagi dengan orang yang dipercaya gitu. Dan orangnya harus tepat ya. Betul. Itu salah satu langkah awal untuk menghadapi stres. Kecuali kalau stresnya udah kronis ya, butuh profesional untuk membantu. Mulai dari stres episodik sampai stres kronis itu, kalau memang sudah dirasa mengganggu, harus tidak usah ragu untuk berkonsultasi atau meminta pendapat pada ahlinya. Karena jika kita misalkan membiarkan itu, satu, gejalanya akan semakin parah, semakin nambah. Kedua, kita akan jadi self diagnosa. Baca dari artikel Google misalkan, tandanya ini tuh jadi bipolar ya. Ternyata aku bipolar. Ternyata sama gitu kan. Ternyata ini, ternyata itu. Akhirnya itu menambah. Tentunya akan masuk ke dalam pikiran kita. Nambah gitu stres ya. Nambah stres kan, bukannya ngurangin stres gitu. Oke. Nah, di situ kita harus pandai memilah. Kadang-kadang kan
aku nggak mau dibilang stres, aku nggak mau dibilang alay kalau aku cerita gitu, atau aku misalkan meminta bantuan, aku nggak mau dianggap gila gitu. Dan yang perlu diketahui bahwa datang ke psikolog atau bercerita pada psikolog itu bukan berarti Anda mengalami gangguan yang psikotik atau gangguan mental yang ini. Kalau udah kenal mentalnya, akan mengenali diri kita secara mentalnya seperti apa. Pada saat kita aware pada diri sendiri, punya atensi pada diri kita sendiri, kita mengetahui perubahannya, kita langsung mengkonsultasikan. Lebih baik mencegah daripada harus mengobati. Lebih ke menyadari ya. Betul gitu. Oke, semoga Dea tadi puas ya dengan jawabannya gitu. Terima kasih Dea.